Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pembicaraan kita terkait dengan kapitalisme atau sosialisme di zaman ini seringkali menjadi pembicaraan yang unfaedah dan tidak relevan. Kenapa? Karena memang negara-negara di seluruh dunia sekarang tidak ada yang secara mutlak menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Bahkan negara yang paling kapitalis sekalipun atau negara yang paling sosialis sekalipun harus menerima kenyataan bahwa sosialisme itu membutuhkan kapitalisme dan demikian pun sebaliknya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa hampir seluruh atau bisa dikatakan seluruh negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Begitu, termasuk di Indonesia yang menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Maksud Pancasila itu kan sebenarnya juga adalah ekonomi campuran. Tetapi walaupun kajiannya adalah kajian yang unfaedah, saya ingin membawa ini ke dalam satu pembahasan yang membawa baraya pada satu kesadaran tertentu. Maksudnya begini, kan selama ini kita sudah pernah mengetahui bahwa kapitalisme ini adalah seperti ini dan sosialisme adalah seperti ini, tetapi jarang di antara kita yang mengetahui bagaimana logika berpikir mereka sehingga mereka menghasilkan gagasan ekonomi yang seperti ini. Dalam hal ini kita akan berbicara dalam kaitannya dengan subsidi. Bagaimana subsidi itu dalam sudut pandang kapitalis generasi awal. Ayo kita mulai. Kita mulai dari definisi, apa yang dimaksud dengan subsidi. Subsidi itu adalah insentif dari satu pihak tertentu untuk menjalankan satu sektor ekonomi tertentu sampai rentang waktu tertentu. Seperti itu. Siapakah yang memberi insentif yang dimaksud itu? Biasanya pemerintah, tetapi terbuka untuk siapapun. Untuk sektor ekonomi apa? Ya, apapun yang dianggap layak untuk dibantu. Dan sampai kapan? Nah, pertanyaan sampai kapan inilah yang di Indonesia menjadi sebuah masalah besar. Ada segolongan orang di Indonesia yang menyatakan bahwa subsidi itu adalah sebuah keharusan dan itu permanen karena bagaimanapun negara itu berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Dalam pandangan ini ada beberapa subsidi itu yang memang harus dibuat permanen karena sejatinya pada bidang itu masyarakat terus-terusan membutuhkannya. Tetapi di sisi lain ada pihak-pihak yang menyatakan sebaliknya, justru bahwa subsidi itu hanya boleh diterapkan pada rentang waktu tertentu, misalkan dalam kondisi aksidental karena bencana alam atau karena krisis tertentu, tetapi tidak bisa secara permanen karena akan merusak mentalitas dan merusak persaingan pasar. Mana yang lebih benar? Tidak tahu soal benar dan salahnya, tapi untuk orang-orang kapitalis tentu saja mereka melihat bahwa subsidi itu adalah sesuatu yang sangat buruk, apalagi kalau subsidi itu permanen atau tidak terkendali. Kenapa mereka bisa mengatakan hal yang semacam itu? Saya sampaikan dua dimensi berpikir mereka. Yang pertama itu adalah masalah teknis, dan yang kedua itu adalah masalah yang lebih besar lagi terkait dengan efek domino yang akan muncul ketika subsidi itu diterapkan atau subsidi secara permanen itu diterapkan. Kita mulai dari hal yang teknis dulu. Pada kenyataannya adalah ketika kita menjalankan sebuah subsidi, maka subsidi itu pasti akan salah sasaran. Itu pasti. Kalau Baraya misalkan googling sekarang, kemudian Baraya melihat data-datanya, maka di semua sektor di mana ada subsidi, di situ pasti akan terjadi penyalahgunaan atau akan terjadi kesalahan target. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin ada satu data tertentu yang bisa mengakomodasi soal insentif ini. Saya ceritakan begini Baraya, ini hal yang sangat sederhana aja. Ada seorang ahli teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID itu palsu, COVID itu hoax. Dan karena itu, maka dia jalan kemana-mana tanpa protokol kesehatan. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi orang-orang juga untuk tidak percaya pada COVID. Nah, dia katakan juga misalkan di mall-mall, dia secara demonstratif tidak menggunakan masker, kemudian mengatakan ini orang-orang bodoh semua yang pakai masker, mereka itu tercuci otaknya oleh elit global, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai suatu kali dia kena COVID, karena tidak menggunakan protokol kesehatan itu. Dia kena COVID, kemudian dia kritis di rumah sakit. Apa yang terjadi? Rumah sakit akan memberikan kepada dia subsidi atau insentif gara-gara dia menjadi korban COVID. Nah, adil nggak di sini? Masalahnya adalah bahwa dia menjadi sakit COVID itu karena dia memutuskan sendiri untuk sakit. Bagaimana ceritanya ketika dia memutuskan sendiri untuk sakit, dia kemudian mendapatkan subsidi dari pemerintah, yang pemerintah itu adalah menggunakan uang negara, dan uang negara itu nggak jauh-jauh amat dari setoran kita, rakyat biasa ini menggunakan pajak. Kan seperti itu. Dalam hal ini menjadi lebih tidak adil lagi ketika kemudian datang ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan itu, tetapi si dokter misalkan bilang, aduh maaf ya, ini rumah sakit di sini udah penuh.
karena ada yang COVID ini dan sebagainya. Artinya orang yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan itu tidak kebagian, sedangkan orang tadi itu yang sengaja menjadi sakit itu malah mendapatkan bantuan. Di sini adil nggak? Nah, kemudian kita bilang saja, wah ya udah kita data mana orang yang layak untuk diobatin dan mana yang tidak layak untuk diobatin, mana yang sakit beneran dan mana yang sakit karena mengambil keputusan untuk menjadi sakit. Bisakah seperti itu? Ya nggak bisa kan, kalau sudah ke rumah sakit mah ini adalah masalah kemanusiaan. Kita nggak tahu latar belakang sakitnya seperti apa, yang penting diobatin kan seperti itu. Dan kalaupun kita tega misalkan singkirkan kemanusiaan itu, kemudian kita pilih-pilih mana yang harus diobati dan mana yang tidak, kan itu pada akhirnya tidak bisa menghasilkan sebuah data yang valid. Kan orang nggak bisa, oh ini gendut berarti dia kadar gulanya tinggi dan itu penyakit yang sekarang dialami adalah gara-gara keputusannya sendiri. Kan kita nggak bisa bikin kesimpulan dengan cara yang seperti itu. Makanya pendataan bagaimanapun terkait dengan subsidi itu tidak mungkin akurat. Karena tidak mungkin akurat, maka seluruh hal yang disubsidi itu pasti memiliki kesalahan-kesalahan sasaran. Itu yang pertama, masalah teknis. Kemudian yang kedua itu adalah masalah yang lebih besar daripada itu, yaitu dampak efek dominonya. Jadi ceritanya begini Baraya, ini saya jelaskan. Pada suatu waktu di sebuah negara yang namanya negara antah berantah, harga BBM di sana itu sangat-sangat tinggi. Sedemikian tinggi sampai hanya orang-orang kaya atau super kaya saja yang mampu membeli mobil dan mengongkosi mobilnya itu dengan BBM. Nah, karena seperti itu, maka jalan-jalan menjadi lengang karena hanya sedikit orang yang mampu membeli mobil. Karena jalan lengang, maka pemerintah tidak akan dibebani biaya yang sangat besar untuk menambah jalan baru atau memperlebar jalan yang sudah ada atau memperbaiki jalan itu. Di sisi lain, rakyat pun akan mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik karena yang memiliki kendaraan pribadi itu sangat sedikit karena BBM-nya mahal, maka banyak sekali orang-orang yang miskin itu mendapatkan pekerjaan dari jasa transportasi. Misalkan beca, Gojek, angkot, atau yang semacam itu. Sehingga orang-orang miskin itu mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sampai akhirnya pemerintah kemudian berganti dan pemerintah yang baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa BBM itu akan disubsidi mulai besok. Maka apa yang terjadi? Ternyata makin banyak orang yang mampu membeli mobil yang semula hanya orang-orang kaya, tetapi sekarang ternyata orang-orang yang pengen menjadi sok kaya pun makin bisa membeli mobil. Apa dampaknya? Mereka hanya mampu membeli BBM-nya dan mobilnya, tetapi tidak mampu membeli garasinya. Sehingga sama seperti yang terjadi di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang punya mobil, tetapi memarkir mobilnya itu di pinggir-pinggir jalan. Uang negara yang digunakan untuk membuat jalan malah dipakai secara pribadi oleh orang itu. Luar biasa. Nah, dampaknya apakah hanya sampai situ? Ya tentu saja tidak. Kalau sudah seperti itu, maka dampaknya adalah macet. Kemacetan itu tidak berdampak kecil Baraya, karena terlalu banyak mobil, terlalu sering macet, maka pemerintah terpaksa harus memperlebar jalan dan semakin sering memperbaiki jalan yang rusak. Nah, kalau memperlebar jalan artinya apa? Ada banyak rumah orang-orang yang di kanan dan di kiri jalan itu harus digusur. Kalau orang yang di kanan dan di kiri yang harus digusur itu adalah rumah orang-orang kaya, maka pemerintah mendapatkan beban yang sangat besar untuk mengganti ruginya. Kalau yang digusur itu adalah fakir miskin, maka si fakir miskin itu tentu saja akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi karena rumahnya digusur. Nah, kan ini membingungkan. Ini belum lagi dengan di pinggir-pinggir jalan itu pohon-pohon juga harus ditebangin. Nah, hanya gara-gara populasi mobil di jalan itu menjadi semakin membengkak karena semakin banyak orang yang bisa memiliki mobil itu, maka kesibukan pemerintah dan beban biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi jauh lebih besar lagi. Dan ini pun tentu saja belum menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena pelebaran jalan itu dan perbaikan jalan itu tidak mungkin bisa mengimbangi laju semakin banyaknya kendaraan pribadi ketika BBM disubsidi dengan harga yang sangat murah. Nah, akibatnya apa? Ya tetap aja ujung-ujungnya macet. Kalau macet, dampaknya apa? Yang pertama, tentu saja adalah polusi udara. Jangan pernah meremehkan polusi udara Baraya, karena di seluruh dunia, polusi udara adalah salah satu penyebab kematian dalam skala yang sangat besar. Dan
biaya orang sakit gara-gara polusi itu juga sangat bengkak. Jadi ketika misalkan di satu negara ada polusinya sangat tinggi, banyak orang yang di situ yang menjadi sakit, dia datang ke rumah sakit untuk diobatin dan dia minta juga subsidi kesehatan. Jadi beban biaya pemerintah untuk ini tuh double. Udah jalan harus diperlebar, ditambah lagi makin banyak orang yang sakit yang membutuhkan subsidi. Dan itu pun belum selesai lagi karena kemacetannya sangat tinggi itu, klakson ada di mana-mana, gerung-gerung ada di mana-mana. Karena seperti itu, orang-orang yang ada di jalan itu menjadi stres. Masalah jiwa itu kita kena sehingga kita menjadi gila. Masalah fisik juga asma kita kena sehingga kita menjadi orang gila yang kena penyakit asma. Kan luar biasa hebatnya kondisi seperti itu. Dan apakah masalahnya selesai sampai di situ? Ya enggak juga, Baraya. Tentu saja itu adalah permulaannya saja. Maksudnya gini, ketika misalkan harga BBM itu menjadi murah semurah-murahnya atau terjangkau oleh masyarakat, maka konsumsi atas BBM itu menjadi semakin tinggi. Ketika konsumsinya menjadi semakin tinggi, itu tidak akan bisa diakomodasi oleh kilang-kilang minyak yang ada di negeri ini. Dampaknya apa? Kita terpaksa harus membeli BBM dari luar negeri. Katakanlah dalam hal ini adalah beli dari Singapura atau dari Cina. Nah, tetapi tentu saja kerjasama dengan Singapura atau Cina itu tidak benar-benar gratis. Kita datang pura-puranya ke Cina, nak, tolongin gue, nak, gue minta BBM, soalnya rakyat gue kehausan, butuh BBM terus. Terus kata si Cina, oke, gue supply seberapa besar pun yang lo mau. Tapi dengan catatan, nah, kan kalau perjanjian luar negeri itu kan pasti ada catatan atau syarat-syaratnya. Si Cina bilang, ini tenaga kerja di negara saya itu banyak banget membludak. Saya akan kasih kamu BBM, tapi kita patungan yuk, mau nggak? Jadi, tenaga kerja di Cina yang sangat banyak itu sebagian akan dialihkan ke Indonesia. Tolong kasih makan mereka. Mereka cukup dikasih makan aja dong, nggak minta yang lebih-lebih, cukup dikasih makan. Kan seperti itu. Dan akhirnya apa? Membanjirlah TKA dari Cina ke Indonesia. Ternyata TKA yang sipit-sipit itu etos kerjanya lebih baik, lebih rajin, nggak nuntut ini itu. Dan akhirnya apa? Orang-orang lokal, pegawai-pegawai dan buruh lokal di Indonesia itu akhirnya tersingkirkan, terpinggirkan. Semakin lama semakin banyak TKA di Indonesia, jadi seakan-akan Indonesia itu menjadi sumber mata pencaharian bagi negara-negara asing, sedangkan pegawai-pegawai lokal di Indonesia tersisihkan. Orang-orang yang hidup sebagai orang yang disubsidi itu adalah orang-orang yang akan menjadi manja. Ini penting, Baraya. Jadi silakan Baraya nonton film SpongeBob. Di situ memang ada satu quote Squidward yang sangat fenomenal terkait dengan kritik dia atas masyarakat kapitalis. Tetapi di episode yang lain Squidward juga pernah menyindir orang-orang sosialis, yaitu ketika dia dipecat sama Tuan Krab, kemudian dia nganggur, kemudian dia minta bantuan SpongeBob, dikasih bantuan, tapi semakin lama semakin ngelunjak sampai akhirnya SpongeBob yang jadi pembantunya bagi Squidward. Begitu kan? Nah, ini adalah realitas bagi orang-orang yang sering disubsidi. Orang-orang yang disubsidi itu ketika dia kalah bersaing, dia tidak berpikir soal memajukan kualitas dirinya sendiri. Dia hanya berpikir orang mana yang paling layak untuk kita salahkan. Kan seperti itu. Makanya akhirnya nih ya, ini kasusnya di Indonesia sebagai buruh yang biasa disubsidi. Ketika mereka misalkan gagal bersaing sama orang-orang Cina di satu perusahaan, oke, mereka pindah ke perusahaan lain. Kemudian mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Di buruh pabrik itu mereka kerjanya malas-malasan. Saya mohon maaf, tapi dalam data statistiknya itu ada bahwa pegawai-pegawai atau buruh-buruh di Indonesia itu adalah salah satu buruh paling pemalas di Asia. Tidak produktif, tidak efisien, tidak efektif. Maka pengusaha-pengusaha di Indonesia itu akan menjadi galau kalau harus mempekerjakan orang-orang Indonesia yang pribumi itu. Baraya bisa bayangkan aja gini, ceritanya seperti ini. Kalau Baraya nggak suka baca data, saya jelaskan realitasnya. Saya yakin Baraya kenal. Di Indonesia itu, buruh itu minta kerja itu di bawah 11 bulan, tetapi minta gajinya di atas 13 kali. Bayangin, libur Idul Fitri aja setidak-tidaknya 2 minggu. Libur Natal dan Tahun Baru 2 minggu juga. Belum lagi libur-libur yang lain, ada Harpitnas, ada sakit, ada izin dan sebagainya. Maka mungkin hanya 10 bulan atau 11 bulan buruh-buruh di Indonesia itu bekerja.
tetapi mereka minta THR dan sebagainya termasuk gaji ke-13. Kalau Baraya di pengusaha, Baraya pasti mikir kena mental, gimana ngakalin orang-orang Indonesia yang kayak gini, kerjanya nggak terlalu efektif, efisien, tetapi manjanya luar biasa. Dan lebih buruk daripada itu adalah tiap tahun mereka demo besar-besaran nuntut kenaikan gaji, nuntut tunjangan, nuntut hari libur, nuntut apa dan sebagainya, kan jadi galau. Maka apa yang terjadi? Si pengusaha-pengusaha itu nggak mau rugi, ya wajar lah. Akhirnya mereka keluar saja dari Indonesia, mereka ke Vietnam, ke Kamboja, nyari yang buruh-buruhnya bisa dibayar lebih murah tapi lebih produktif. Pindahlah mereka sekarang ke sana dan akhirnya meninggalkan pemerintah Indonesia menjadi satu-satunya penanggung beban ekonomi negara. Dan ketika pun hal ini kemudian terjadi, kan tidak mengubah apapun, dalam artian masyarakat tidak lagi berkesadaran terhadap apa yang terjadi. Masyarakat itu kemudian bukannya introspeksi kemudian memperbaiki diri, tetapi mereka malah berpikir siapa lagi yang bisa kami salahkan. Kan seperti itu. Jadi di seluruh dunia itu, salah satu cara terbaik untuk bisa meningkatkan kembali ego dan rasa percaya diri dan arogansi kita adalah dengan menunjukkan bahwa selama ini bukan kita yang salah, tapi pihak yang lain. Dan pihak mana yang paling enak ditunjuk? Ya, pemerintah, pabrik, atau semacam itu. Sehingga bahkan ketika pabrik sudah memberikan kepada kita gaji yang sangat besar pun, kita menyebut mereka itu adalah kapitalis, elit global yang akan menghancurkan masa depan kita, dan pemerintah sekarang adalah pemerintah yang zalim, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu. Jadi, ya sekali lagi, saya tidak benar-benar percaya dengan urutan seperti yang tadi dijelaskan. Saya di awal katakan bahwa ini adalah satu sisi, satu perspektif dari kapitalis ekstrim atau kapitalis mula-mula. Dari efek domino yang saya jelaskan tadi, tentu saja ada lebih banyak faktor-faktor di kanan dan kirinya yang turut menghasilkan efek yang seperti itu. Tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa logika orang-orang kapitalis itu bukan logika yang kosong, tetapi mereka memahami dari awal bahwa tabiat manusia itu adalah pasti seperti itu. Maka ketika diberikan subsidi, maka mungkin saja manusia itu akan menjadi tidak produktif di satu sisi, dan kemudian malah merusak alam di sisi yang lain, termasuk juga merusak ekonomi dan merusak hubungan kerjasama yang seharusnya terjadi. Semoga ini dipahami. Itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.